Nama lengkapnya Abdul Rahman bin Al-Kamal bin Abu Bakar bin Muhammad bin Sabiq As-Suyuti. Sebutan As-Suyuti diambil dari nama daerah tempat kelahiran beliau di pedalaman Mesir, yakni Suyut. Ia hidup pada masa dinasti Mamluk pada abad ke-15 Masehi dan berasal dari keluarga keturunan Persia yang pada awalnya bermukim di Baghdad, kemudian pindah ke Asud. Keluarga ini merupakan orang terhormat pada masanya dan ditempatkan pada posisi-posisi penting dalam pemerintahan. Perjalanan menuntut ilmu bagi As-Suyuti memang ditanamkan sang ayah sejak ia balita, yaitu kala sang ayah sering membawanya menghadiri majelis ilmu seorang syekh terkenal. Di kemudian hari diketahui lewat kolega sang ayah jika syekh tersebut adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ia hidup sebagai seorang piatu setelah ibunya wafat sesaat setelah ia lahir. Pada usianya yang baru beranjak 5 tahun, ayahnya pun pergi menyusul ibunya. Ia hidup di lingkungan yang penuh dengan keilmuan dan ketakwaan. Kedua matanya terbuka pada keilmuan dan ketakwaan karena ayahnya tekun mengajar membaca Al-Quran dan ilmu pengetahuan kepadanya. Ketika ayahnya meninggal dunia, ia telah hafal Al-Quran sampai surat At-Tahrim. Waktu usianya kurang dari 8 tahun, ia sudah menghafal seluruh Al-Quran. Selain itu, juga hafal kitab-kitab Umdah Al-Ahkam karya Al-Maqdisi, Minhaj An-Nawawi, Minhaj Al-Baidawi, dan Alfiyah Ibnu Malik. Dengan keadaan yatim piatu, tak membuatnya patah semangat dalam mengarungi samudera ilmu. Az-Zahabi menjelaskan bahwa As-Suyuti merupakan orang yang paling alim di zamannya dalam segala disiplin ilmu, baik yang berkaitan dengan Al-Quran, hadis, rijal, dan gharib al-hadis. Para ulama mengatakan ada 2 hal utama yang menjadi sebab keberkahan ilmu As-Suyuti hingga mengantarkannya menjadi ulama besar. Pertama, keterbukaan pikiran. Meskipun bermadhab Syafi'i, tetapi hal itu tidak membatasinya menimba ilmu kepada guru-guru berlainan madhab. Misalnya, berguru kepada Izzuddin Ahmad bin Ibrahim Al-Kinani yang bermadhab Hambali, ataupun kepada Ibrahim bin Muhammad bin Abdullah bin Al-Dairi yang bermadhab Hanafi. Kedua, konsistensi beliau dalam menuntut ilmu. Tidaklah Imam As-Suyuti keluar dari madrasah seorang guru, melainkan telah menguasai bidang keilmuan tersebut atau sebab gurunya meninggal dunia. Sehingga tak jarang ia dapat menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk bermulazamah kepada gurunya. Pada sebuah kesempatan lain, As-Suyuti pernah mengungkapkan bahwa ia hafal sebanyak 200.000 hadis. Aku hafal 200.000 hadis. Jika masih ada selainnya, pasti aku akan hafal juga. Dan sekiranya zaman ini tak ada yang menandingiku dalam hal tersebut. Kecerdasan As-Suyuti tak perlu diragukan lagi. Ketika masih berumur 17 tahun, ia sudah mendapat persetujuan dari para gurunya untuk menjadi pengajar bahasa Arab. Bahkan Imam Al-Bulqini memberinya mandat untuk mengajar fikih dan berfatwa, padahal usianya baru menginjak 27 tahun. Di samping menulis tafsir Jalalain yang melanjutkan tulisan gurunya, Jalaluddin Al-Mahalli, Imam As-Suyuti juga menulis kitab tafsir lain seperti Turjuman Al-Quran serta Al-Dur Al-Mansur fi Al-Tafsir Al-Maksur. Dalam Al-Quran Al-Azim, beliau menggunakan metode ijmali, sedangkan Al-Dur Al-Mansur fi Al-Tafsir Al-Maksur memakai metode tahlili. Kedua metode tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan yang saling menutupi. Di bidang usul fikih, karyanya yang fenomenal adalah
al-asbah wa an-nadhair fi al-furu'. Konsep penulisannya dibagi menjadi 3 kelompok besar, yakni kaidah-kaidah dengan medium menyeluruh, al-qawaid al-kubra, kaidah-kaidah dengan jangkauan furu' atau cabang, mayoritas al-qawaid al-ghabiyah, serta kaidah yang masih diperselisihkan, al-qawaid al-mukhtalaf fiha. Para ulama mengakui kitab ini istimewa sekali sebab penulisannya amat sistematis. Kitab ini dijadikan rujukan dalam pengambilan hukum Islam karena mengandung qawaid khamsah atau 5 kaidah pokok, disertai dengan furu' atau cabang kaidah serta contoh-contohnya. Karyanya pada bidang al-hadis antara lain Alfiyah fi Mustalah al-Hadis. Di antara resep keberkahan ilmunya yaitu ketika berhaji ia meminum air zam-zam. Di antara doa yang ia panjatkan saat minum air zam-zam, ia berharap Allah memberikannya keluasan ilmu fikih yang sepadan dengan penguasaan ilmu fikih Imam Sirajuddin al-Bulqini. Ia juga berharap Allah memberinya keluasaan ilmu hadis sebagaimana penguasaan ilmu hadis Ibnu Hajar al-Asqalani. Dalam kitab Husnul Muhadarah fi Tarikh Misr wal Qahirah, As-Suyuti mencatat bahwa karya tulisnya berjumlah 300 buku. Semua telah disebarluaskan pada masa hidupnya. Sedangkan menurut Ibnu Iyas, hingga akhir hayatnya, ia telah menulis lebih dari 600 karya tulis. Dengan kealimannya tersebut, As-Suyuti sebenarnya telah memiliki kelengkapan dalam seluruh persyaratan menjadi mujtahid mutlak atau berijtihad mandiri, suatu derajat yang tinggi dalam kapasitas memutuskan hukum fikih. Tetapi beliau tetap mengikuti atau taklid kepada Imam Asy-Syafi'i dalam seluruh cakupan ilmu usul fikih dan fikih. Imam As-Suyuti wafat pada malam Jumat tanggal 19 Jumadil Awal tahun 911 Hijriah, bertepatan dengan 1505 Masehi, genap berusia 61 tahun 10 bulan 18 hari. Sepekan sebelum wafat, ia sempat menderita sakit di bagian tangan kiri sehingga mengakibatkannya berpulang ke rahmatullah. Beliau dimakamkan di Husi Kusun di luar Bab Qarafah, Kairo.